Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah statistik. Statistik banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Ada banyak manfaat dari statistik. Ini yang melatar belakangi kenapa kita harus mempelajari yang namanya statistik. Yang pertama, statistik berguna untuk mendapatkan suatu gambaran. Sebagai contoh, gambaran khusus atau gambaran yang umum mengenai suatu keadaan atau peristiwa maupun gejala tertentu. Yang kedua, statistik berguna untuk dapat melakukan suatu pengujian. Hal ini akan mengungkap apakah suatu gejala yang satu dengan gejala yang lain itu memiliki hubungan. Yang ketiga, statistik berguna untuk mengikuti perkembangan ataupun pasang surut dari suatu gejala, peristiwa maupun keadaan dari masa ke masa. Berikutnya, statistik juga berguna untuk mengetahui apakah salah satu gejala memiliki hubungan dengan gejala yang lainnya terkait dengan beberapa penyebab atau ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Berikutnya, terkait dengan kegunaan statistik, digunakan untuk menyusun laporan yang berisikan data kuantitatif yang secara ringkas, jelas, maupun teratur. Dan terakhir, kegunaan statistik untuk menarik suatu kesimpulan dengan cara yang logis dan dapat mengambil suatu keputusan dengan cara yang tepat. Jadi, itu adalah manfaat kita belajar statistik. Maka untuk lebih lanjut, kita akan mengetahui apa sih pengertian statistik. Pengertian statistik menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama adalah catatan angka-angka atau bilangan atau perangkaan. Sedangkan pengertian yang kedua merupakan data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Nah, itu merupakan pengertian statistik menurut KBBI. Adapun pengertian statistik menurut para ahli, yang pertama menurut Anderson merupakan suatu seni dan ilmu dari perkembangan dan juga metode yang efektif untuk suatu pengumpulan, pentabulasian, dan juga interpretasi dari suatu data kuantitatif. Menurut pengertian para ahli yang lain, menurut Prof. Sujana, beranggapan bahwa statistik merupakan pengetahuan yang memiliki kaitan erat dengan suatu metode untuk pengumpulan data, mengolah, dan juga menganalisis suatu data. Sedangkan menurut pengertian para ahli yang lain, menurut Prof. Dr. Agus Irianto, menyatakan bahwa sekelompok cara atau peraturan yang memiliki kaitan dengan pengumpulan, analisis, dan juga penarikan suatu kesimpulan dari data yang memiliki bentuk berupa angka dengan menggunakan sebuah asumsi tertentu. Nah, itu merupakan pengertian statistik baik secara KBBI maupun menurut para ahli. Pada dasarnya, statistik dapat diberikan menjadi dua. Yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua, statistik induktif. Yang pertama, terkait dengan statistik deskriptif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari bagaimana pengumpulan data menyajikan dalam bentuk yang lebih mudah dan lebih cepat dipahami dan dimengerti. Sebagai contoh, data disusun dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dicari nilai-nilai statistiknya, seperti rata-rata hitung atau arithmetic mean, median, modus, hingga simpangan baku. Yang kedua, terkait dengan statistik induktif, merupakan bagian statistika yang membahas analisa dan penyimpulan dari analisis tersebut. Nah, kesimpulan tadi dibuat berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Ini merupakan dua statistik,
Itu statistik deskriptif dan statistik induktif. Masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki fungsi yang sama terkait dengan penyajian data. Adapun yang akan kita bahas pada statistik induktif atau pada semester ini, kita akan membahas terkait dengan beberapa bab. Di antaranya, yang pertama adalah terkait dengan probabilitas, yaitu sebuah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas bisa dibedakan menjadi 3, atau dalam mempelajari probabilitas kita bisa melakukan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan klasik, yaitu probabilitas sebagai sebuah peluang terjadinya suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang bisa terjadi. Sedangkan yang kedua, pendekatan probabilitas empiris. Dan yang ketiga, pendekatan probabilitas subjektif. Yang kedua, kita membahas tentang distribusi binomial, Poisson, dan normal. Adapun terkait dengan pengertian distribusi binomial merupakan sebuah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, bisa dikatakan berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan tersebut memiliki probabilitas atau disimbolkan dengan huruf P. Eksperimen ini ketika dilakukan memiliki hasil atau bisa jadi gagal. Maka percobaan ini dikatakan sebagai percobaan Bernoulli. Sedangkan yang kedua terkait dengan distribusi Poisson adalah sebuah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Yang ketiga terkait dengan distribusi normal. Kalau distribusi normal digunakan untuk menghitung umur orang, nilai ujian, atau probabilitas pada X tertentu. Dan tadi yang pertama terkait dengan distribusi binomial, ini hasilnya biasanya selalu bulat. Dia merupakan ciri dari binomial adalah hasilnya selalu bulat. Sedangkan yang Poisson digunakan pada menghitung jarak, luas, volume, atau orang dalam jumlah yang besar. Sedangkan yang ketiga terkait dengan sampling. Sampling merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam mengambil sampel. Jadi dalam suatu pengambilan data atau mengambil sampel, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu ada random sampling dan non-random sampling. Yang keempat, terkait dengan distribusi sampling merupakan distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik. Sebagai contoh apa? Merupakan rata-rata, varian, dan proporsi. Yang kelima, estimasi secara statistik. Ini pertemuan yang akan kita bahas ke depan. Terkait dengan estimasi secara statistik merupakan sebuah estimasi nilai parameter yang populasinya tidak diketahui. Yang berikutnya atau yang keenam terkait dengan uji hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai suatu hal yang harus diuji kebenarannya. Dalam membuat suatu kajian, biasanya kita membuat dugaan sementara. Nah, itu disebut dengan hipotesis. Yang ketujuh terkait dengan uji chi-square merupakan digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Jadi kita akan mengetahui hubungan atau menguji dari hubungan antar variabel. Sedangkan yang kedelapan terkait dengan uji F untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berikutnya untuk pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang regresi linier. Regresi linier merupakan sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas. Jadi
Yang namanya regresi linier digunakan untuk mencari hubungan atau untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan variabel bebas, entah itu satu maupun lebih. Yang terakhir terkait dengan korelasi. Nah, korelasi merupakan salah satu teknik analisa dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Nah, hubungan dua variabel ini dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat pula terjadi karena kebetulan semata. Itu merupakan pokok bahasan yang akan kita kaji, akan kita bahas secara bersama-sama selama 1 semester ke depan. Dalam mempelajari statistik parametrik dan statistik non-parametrik, kita dapat melihat perbedaan yang sangat jelas, perbedaan yang sangat nyata. Yang pertama, terkait dengan statistik parametrik memiliki ciri adalah memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi ini diperlukan untuk distribusi normal. Sedangkan yang statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi, sehingga sebenarnya datanya bebas. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, terkait dengan statistik parametrik, memerlukan jenis data yang bersifat metrik atau kuantitatif. Bisa dikatakan bahwa data yang digunakan adalah merupakan bentuk data interval atau rasio. Sedangkan ciri yang kedua dari statistik non-parametrik memerlukan data metrik kuantitatif dan data non-metrik kualitatif. Jadi merupakan gabungan atau mix ya. Atau bisa dikatakan bahwa data yang digunakan dalam bentuk data nominal maupun data ordinal. Sedangkan yang terakhir atau ciri yang ketiga dari statistik parametrik digunakan untuk data yang lebih dari 30. Biasanya digunakan untuk data yang dalam bentuk jumlah yang besar atau memiliki syarat di atas 30 atau minimal 30. Sedangkan yang statistik non-parametrik biasanya digunakan ketika data yang akan dicari atau yang digunakan itu kurang dari 30. Pada ukuran variabel penelitian, kita bisa menggunakan 4 pengukuran. Atau bisa dikatakan kita bisa memilih ada 4 ukuran sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada ukuran nominal, yang kedua ada ukuran ordinal, yang ketiga ada ukuran interval, dan yang keempat atau yang terakhir ada ukuran rasio. Adapun terkait dengan ukuran nominal, biasanya digunakan untuk ukuran yang paling sederhana, atau bisa dikatakan sebagai sebuah atribut, atau sebuah nama, atau sebuah label, atau bisa dikatakan sebagai sebuah diskrit. Ambil contoh, katakanlah 1 itu adalah laki-laki, sedangkan 2 itu adalah perempuan. Ini ukuran nominal. Sedangkan yang kedua terkait data ordinal merupakan sebuah peringkat atau memiliki satu ukuran. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah angka atau data yang berurutan ya. Atau terkait dengan peringkat, nah bisa digunakan sebagai sebuah peringkat di kuesioner ya. Kalau teman-teman sering melihat kuesioner, nah ada yang kuesioner itu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju maupun sangat setuju. Nah, itu merupakan data ordinal. Yang ketiga terkait dengan data interval adalah sifatnya memiliki jarak. Ada jaraknya yang sama ya, sebagai suatu pengukuran. Nah, pada ukuran interval ini, nah ini digunakan pada beberapa hal. Misalnya untuk membuat suatu pengukuran yang telah jelas, atau digunakan untuk membuat suatu perbedaan untuk menunjukkan bahwa dari setiap skala yang ada itu memiliki nilai yang berbeda. Yang keempat terkait dengan ukuran rasio. Nah, yang namanya rasio pasti adalah sebagai sebuah perbandingan.
Ini merupakan 4 ukuran variabel penelitian. Berikut ini merupakan tingkatan pengukuran dari variabel yang cocok pada masing-masing tingkat terkait dengan skala yang ada. Teman-teman bisa melihat, kalau kita melihat yang skala nominal, ada modus, ada frekuensi, ada koefisien, kontingensi. Sedangkan yang skala ordinal, ada median, ada kuartil, desil, persentil, dan lain-lain sebagainya. Terkait dengan yang data atau skala interval, ada mean, ada standar deviasi, ada korelasi produk momen, ada persen, ada korelasi produk momen berganda. Yang terakhir, terkait dengan skala rasio, ada mean geometrik dan koefisien variasi. Keduanya memiliki uji statistik yang sesuai. Terkait dengan uji statistik non parametrik, biasanya menggunakan skala nominal dan skala ordinal. Sedangkan yang uji statistika non parametrik dan parametrik menggunakan interval dan rasio. Itu adalah beberapa tingkatan terkait dengan pengukuran variabel yang cocok pada masing-masing tingkat. Itu merupakan overview dari mata kuliah Statistik 2. Depan kita akan membahas satu persatu sesuai dengan apa yang telah tadi saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, kita bertemu lagi pada sesi berikutnya sesuai dengan bab yang telah ditentukan. Oke, sampai jumpa, tetap semangat dalam menghadapi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.